warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Alia Razan Situmorang dengan NIM 0704211025 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Dalam video kali ini, saya ingin memaparkan sedikit mengenai PISCES. Iya, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Syukria MSc dengan mata kuliah Biodiversitas dan Taksonomi Hewan Vertebrata. Langsung saja kita simak ke video berikut ini. Nah, PISCES ini merupakan kelompok besar vertebrata yang hidup di dalam air atau living underwater. Ya kan, yang kita kenal sebagai ikan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bukan ikan zodiak yang di PISCES itu ya. PISCES zodiak ikan itu bukan. Dia yang hewan PISCES ikan yang biasa. Nah, PISCES ini, ikan ini biasanya berdarah dingin. Berdarah dingin itu dalam artian kayak mana? Dalam artian suhu tubuhnya itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Bukan kayak kita jadi kalau misalnya itu udara dingin, tubuhnya dingin. Kalau udara hangat, dia hangat gitu. Di lingkungan sekitarnya itu hangat, dia hangat. Di lingkungan sekitarnya dingin, dia dingin. Jika kalau kita manusia, kita kan misalnya nih, suhu optimum tuh suhu rata-rata kita 37 derajat. Ya udah, kita tetap 37 derajat di dalam winter, di dalam suhu dingin, di dalam suhu panas, kita tetap 37 derajat. Kita tuh kekeh mempertahankan suhu di dalam tubuh kita ini gitu kan. Makanya kita berdarah panas. Kayak burung aja dia bermigrasi tuh kalau misalnya udah mulai udara dingin nih, udah mulai winter nih. Oh, saya harus bermigrasi ke tempat yang lebih hangat lagi agar tidak mati di winter itu tadi. Itu karena dia berdarah panas kan. Lalu hidupnya di mana aja? Tentu saja di living underwater, di dalam air, di bawah air, di mana aja, di laut ada, di danau ada, di sungai ada. Yang penting di dalam air ya, di bawah air gitu. Di air tawar kah, di air asin kah, gitu kan. Baru dia ikan ini dianugerahi dengan yang pertama apa? Tentu saja insang untuk bernafas di dalam air itu. Memang ada sih beberapa ikan yang memiliki paru-paru gitu kan, kayak paus contohnya. Cuman dia dianugerahi dengan adaptasi-adaptasi lainnya yang memungkinkan dia untuk tinggal di dalam air. Tapi paus itu bukan termasuk PISCES sih. Dia termasuk ke mamalia, tapi ya udah karena dia kayak ciri-cirinya terlalu ikan banget ya, kita bahas aja. Lalu ada sirip yang memungkinkan dia untuk bergerak di dalam air. Mobilitas di dalam airnya dia pakai apa? Nggak mungkin dia pakai tangan kayak kita kan, kayak terlalu lambat gak sih untuk bergerak di dalam air, kayak pakai kaki, pakai tangan gitu kan. Kita aja sih lambat kita bergerak dalam air. Ya, dia dianugerahi dengan si sirip ini tadi, sirip ekor, sirip anal, sirip perut, sirip dada. Kan? Lalu ada apa lagi? Dia ada sisi. Sisi ini gunanya apa? Untuk mengetahui aliran air di sekitarnya, di lingkungannya itu. Kayak arus airnya itu gimana? Tinggi kah, sedang kah, rendah kah gitu. Jadi dia bisa tahu nih, oh harus ke sini, oh harus ke sana gitu. Nah, PISCES ini teman-teman dibagi atas beberapa kelompok utama, yaitu ada Ostaius, ada Chondrius, ada juga Agnatha. Apa sih itu Ostaius? Dia merupakan kelompok ikan yang memiliki tulang sejati atau tulang keras. Sedangkan si Chondrius, dia merupakan kelompok ikan yang memiliki tulang rawon saja, gitu kan. Lalu ada yang Agnatha, dia merupakan ikan tanpa rahang, ya. Di Ostaius ini contohnya kayak ada ikan salmon, tuna, ada lele, dan lain-lain yang memiliki tulang sejati. Kalau di Chondrius ada spesies hiu, spesies pari, juga ada ghost fish gitu. Atau chimera, dia ikan hantu.
Lalu ada si agnatha, ikan tanpa rahang ini tadi, kayak lamprey contohnya. Ada juga hagfish gitu kan. Nah, kita masuk ke pembahasan berikut ini. Kita bahas tentang Chondrius dulu pertama ya teman-teman, karena Chondrius di dalamnya termasuk hiu, dan hiu merupakan spirit animal saya. Oke. Nah, kita masuk dulu ke sejarahnya pertama ya. Kita tarik sejarahnya dari 460 hingga 330 juta tahun yang lalu teman-teman. Chondrius ini dianggap sebagai vertebrata paling primitif ya, paling primitif dia, dengan catatan fosil tertuanya tuh sekitar 460 juta tahun yang lalu gitu. Kayak jauh banget gak sih? Gitu kan? Jadi dia tuh mulai ada tuh sekitar 460 juta tahun yang lalu lah gitu kan, pada periode Paleozoikum. Nah, di situ familia yang sekarang tuh masih lestari, mulai dari ada 66 juta tahun yang lalu tuh, sebelum periode Kreta sampai Kreta akhir tuh, fosil ikan hiu yang dapat dianggap sebagai Chondrius tertua adalah Cladocelaceae yang ditemukan dari lapisan batuan periode Devon atas. Secara umum nih, Cladocelaceae ini dapat kita anggap kayak sangat mirip gitu ya dengan gambaran ikan hiu yang kita kenal sekarang gitu. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi teman-teman, kelompok Chondrius ini merupakan kelompok hewan yang bertulang rawan gitu kan. Dia ini merupakan vertebrata rendah yang memiliki tulang kolumna vertebralis sempurna dan terpisah satu sama lain gitu kan. Selain itu juga kelompok ini tuh yang mempunyai rahang yang udah dilengkapi dengan beberapa pasang sirip. Memiliki bentuk tubuh yang kasar ditutupi dengan sisik plakoid kasarnya yang berisikan dentin pada bagian mesodermal dan email pada bagian ektodermal. Lalu kita masuk ke klasifikasinya aja langsung teman-teman ya. Nah, si Chondrius ini terbagi atas dua kelas lagi. Yang pertama ada Elasmobranchi, lalu ada Holocephali. Elasmobranchi ini terbagi lagi atas ordo-ordo yang berikutnya. Lalu Holocephali juga begitu. Walaupun si Holocephali ini cuma satu sih, dia si ordonya ini cuma Chimaeriformes. Ya, atau ikan Chimaera atau hiu hantu. Lalu untuk si subkelas Elasmobranchi ini ada banyak sih, ada 12. Tertera di samping ini ya teman-teman ya. Dia ada ordo Carcariniformes atau ikan hiu penjemur, ada ordo Lamniformes atau ikan hiu makarel, ada ordo Orectolobiformes atau ikan hiu karpet, ada ordo Heterodontiformes atau ikan hiu banteng teman-teman, ada dia. Lalu ada ordo Hexanchiformes, dia ikan hiu 6 insang. Lalu ada ordo Squaliformes, ini ikan hiu anjing. Lalu ada ordo Squatiniformes, dia ikan hiu malaikat. Lalu ada ordo Pristiophoriformes, ini ikan hiu gergazi. Lalu ada ordo Ragiformes yang termasuk pari dan skate. Lalu ada ordo Miliobatiformes, dia pari elang, pari manta, manta race. Nah, ada pari listrik juga, ini termasuk Miliobatiformes. Lalu ada Torpediniformes atau pari listrik, ya kan? Lalu ada satu lagi nih, Rhinoptristiformes, ikan hiu gergaji. Dan ikan hiu pari. Nah, setelah dari klasifikasi, kita langsung masuk ke strukturnya. Struktur dari Chondrius ini, morfologinya ini biasanya dideskripsikan atas perwakilan kelas dari ikan hiu, gitu ya. Hiu ini biasanya memiliki sirip heteroserkal yang memudahkannya untuk berenang, ya kan. Memiliki celah insang di kanan kiri biasanya, dekat mulut tuh. Lalu ada spiracle di belakang matanya, biasanya itu ada. Biasanya sirip-siripnya juga itu terdiri dari sepasang sirip dada, sirip pektoral, lalu ada sirip perut, lalu ada sirip punggung, 1 atau 2 sirip punggung, lalu kadang-kadang juga memiliki sirip anal, sepasang sirip anal, sama sirip ekor tadi yang heteroserkal itu memudahkannya untuk berenang. Tuh morfologi
memasuki luarnya. Kalau untuk yang bagian dalam itu biasanya dimulai dari rahang ya, tertutup oleh gigi biasanya itu. Lalu pada alat pencernaannya itu dimulai dari mulut, ada faring, lalu esofagus, lambung usus, rektum, maupun juga kloaka. Kalau untuk alat pernafasannya biasanya digunakannya insang tentu saja, karena dia bernafas dalam air kan. Gitu. Untuk alat gerakan sendiri biasanya disebut dengan sisik, betul sekali. Sirip tentu saja. Lalu untuk habitatnya sendiri, kelas Elasmobranchi yang terdiri dari hiu dan pari ini biasanya terdiri atas keanekaragaman yang sangat tinggi gitu kan, serta dapat ditemukan di berbagai macam kondisi lingkungan. Mulai dari perairan air tawar hingga palung laut terdalam nih, dari daerah laut beriklim tropis hingga yang beriklim dingin. Jadi hiu ini pun dapat ditemukan di sekitaran terumbu karang gitu loh. Jadi ada yang namanya kayak hiu koral, biasa orang bilang, atau reef shark. Nah, hiu itu ada beberapa hiu yang tinggal di perairan terumbu karang gitu. Ada yang juga di pantai, biasanya hiu dapat ditemukan ini di hampir seluruh samudra hiu ini. Ada juga hiu yang ditemukan di itu laut dalam. Contohnya kayak apa? Greenland shark itu ada hiu itu yang hampir over 350 tahun gitu bisa hidupnya. Itulah yang salah satunya termasuk hiu paling tua di dunia, bisa hidup sampai 300 sampai 500 tahun lamanya biasanya. Saintis menemukan. Lalu kalau ikan pari sendiri dia bisa tinggal berhabitat dia ini pada daerah sekitaran pantai biasanya yang ada terumbu-terumbu karangnya juga, pantai dangkal gitu, sampai ke yang laut dalam gitu juga ada yang ikan pari yang di laut dalam tinggalnya. Manta rays atau pari listrik tuh biasanya ada yang di laut dalam. Terus untuk subkelas Holocephali, dia yang si Chimaira sama Ghostfish tadi, dia itu biasanya hidup di laut-laut dalam gitu, perairan laut dalam, karena dia ini udah termasuk kayak ini loh yang tuanya gitu. Nah, untuk peranan sendiri, kalau ikan pari mah ya ada sebagai bahan makanan. Ada tuh orang yang makan ini kan, ikan pari. Ikan hiu juga ada sih sebagian, tapi kayak jarang sih orangnya makan ikan hiu ya. Ikan pari bisa tuh, ada ikan pari goreng gitu kan. Ikan pari itu sambal asam manis katanya. Kayak kalau orang yang biasa masak sih, yang bisa masak sih enak. Cuman kalau misalnya yang gak bisa masak tuh ada tuh ikan pari yang amis banget. Gak enak sih kalau orang yang gak pandai masak tuh kayak nggak enak. Udah pernah nyobain saya, cuman kayak nggak suka aja. Lalu ada sebagai atraksi wisata, tahu nggak sih yang di dalam cage itu, yang orang bule sih biasanya yang mengacu-ngacu adrenalin kayak gini. Dia tuh kayak kita masuk di dalam cage gitu kan, di kedalaman 5 meter ke bawah lah gitu. Pakai tangki oksigen kita tuh di bawah. Terus yaudah, yang di tempat banyak hiunya, kita di dalam cage itu kita bisa foto itu hiu. Takutnya aja ya itu hiu ngap gitu ya masuk ke dalam si kandang itu tadi. Gak tahu kita kandangnya kuat atau enggak yang kita di dalam cage itu tadi ya kan. Bahaya, bayar mahal loh, berapa dolar ya, 100 sekian dolar kalau nggak salah mereka bayar untuk atraksi beginian. Gak mau deh. Kalau yang satu lagi nih ada yang atraksi SeaWorld itu loh. Bagus sih, kayak saya sendiri personally suka. Ada akuarium besar gitu, big aquarium kayak yang ada di SeaWorld Jakarta itu. Bagus sih isinya, kayak ada ikan hiu, ada ikan pari gitu kan, ikan yang lainnya. Tapi kayak kasihan sebenarnya. Memang kalau untuk edukasi sih ya udahlah ya. Ya udah sih, nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ya udahlah, mau gimana. Ada juga sebagai bahan kerajinan tuh, ada tuh di Bali, di Danau Toba tuh biasa ada dijual tuh, tau nggak sih yang kayak yang ini nih gambar nih, kayak kalung gitu tapi pakai gigi hiu. Nggak tahu tuh beneran gigi hiu atau enggak, nggak tahu ya, nggak tahu, kita mah takut ya ngambilnya gimana gitu, tapi mungkin dicucuk mati tuh hiu, giginya diambil, kasihan ya. Ini udahlah, mata pencarian gimana.
Dan yang terakhir, ini paling penting, sebagai penyeimbang ekosistem. Tentu saja dia berada di rantai makanan kesekian gitu kan, untuk menjaga ekosistem itu. Gimana, bayangkan nggak ada hiu terus membludak nih ikan-ikan yang di bawahnya gitu kan. Terus bingung lah kita gimana itu laut gitu kan. Yang kedua, ada Ostaias. Nah, Ostaias ini merupakan kelompok ikan yang bertulang keras atau bertulang sejati, ya kan. Kelompok vertebrata ini dia mencakup sebagian besar ikan yang kita kenal sekarang itulah, yang kecil-kecil itu. Mereka ini pertama kali muncul nih pada periode Silurian, sekitar 420 juta tahun yang lalu lah, kata para saintis itu. Dengan fosil awal yang ditunjukkan mereka itu, ada keberadaan ikan ini dengan kerangka tulang yang lebih kompleks nih dibandingkan dengan ikan bertulang rawan si Chondrius tadi. Pada periode Devonian, ya kan, sering disebut dengan zaman ikan katanya. Ostaias ini dia mengalami diversifikasi yang luar biasa, ya kan. Dua subkelas utamanya itu ada Actinopterygii, dia atau ikan sirip kiprah gitulah katanya, dan ada Sarcopterygii, ya kan, ikan sirip lobus katanya gitu. Mulai berkembang lah pada zaman itu tuh. Actinopterygii ini dia yang mencakup sebagian besar ikan modern pada saat inilah katanya, ikan kayak ikan salmon, ikan tuna gitu ya kan, kalau kata orang-orang kaya nih. Dia memiliki sirip yang didukung oleh tulang kiprah yang fleksibel gitu katanya. Sementara itu untuk si Sarcopterygii ini tadi, dia yang mencakup Solasant dan ikan paru-paru atau lungfish, ya kan. Dia memiliki sirip yang lebih tebal lah dan berbentuk lobus katanya kayak gitu kan. Yang akhirnya memberi dasar evolusi bagi tetrapoda darat gitu kan. Dengan adaptasi yang meliputi berbagai bentuk tubuhnya gitu ya kan, strategi reproduksinya gitu, mekanisme pernapasannya. Ostaias ini dia berhasil bertahan dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan yang sangat universal, kita bilang kayak global gitu ya kan. Hingga detik ini, hingga saat ini, hingga hari ini, Ostaias ini tetap menjadi kelompok vertebrata terbesar dan paling beragam di planet ini, yang menduduki kita lebih banyak perairan ya kan, daripada daratan di bumi ini. Jelas lah dia penghuni paling banyak. Nah, mencerminkan keberhasilan evolusi mereka nih ya kan, yang panjang dan yang kompleks gitu katanya. Begitulah sejarah si Ostaias ini tadi, dari 420 juta tahun yang lalu kata saintis. Nah, Ostaias ini teman-teman terbagi atas dua kelas utama. Yang pertama, ada Actinopterygii atau ikan bersirip kipas. Kenapa disebut dengan ikan bersirip kipas? Karena siripnya ini, sirip-sirip ikan ini tuh disokong dengan jari-jari yang berbentuk kipas gitu ya. Lalu ada Sarcopterygii atau ikan bersirip lobus gitu kan. Nah, ikan ini nih, sirip-siripnya ini disokong oleh tulang-tulang yang lebih besar dan daging yang lebih banyak gitu. Untuk ordo-ordonya sendiri, Actinopterygii aja nih, Actinopterygii, si ikan bersirip kipas tadi, itu memiliki 45 ordo loh. Tapi nggak mungkin sebutkan satu-satu di sini ya. 7 aja deh kita sebutkan ya. Yang pertama ada Perciformes, dia merupakan ordo ikan yang terbesar katanya, mencakup lebih dari 10.000 spesies nih, termasuk ikan-ikan kayak ikan kerapu, ikan kakap gitu ya, itu masuk ke dalam Perciformes. Lalu ada Cypriniformes, itu termasuk ikan mas, ikan koi. Lalu ada si Siluriformes nih, dikenal sebagai ikan lele yang mencakup berbagai jenis ikan lele dari seluruh dunia gitu ya. Lalu ada Salmoniformes, dari salmon ya kan, udah jelas nih salmon gitu. Salmon. Lalu ada Caraciformes, termasuk ikan tetra dan piranha ya. Lalu ada Clupeiformes, ya kan, termasuk ikan sarden, ikan herring ya. Lalu ada Amwiliformes tuh, termasuk belut. Lalu untuk si Sarcopterygii, ini ada ordo Coelacantiformes, dia itu termasuk coelacanths, seperti ikan purba yang pernah dianggap punah gitu. Lalu ada Dipnoi, dia termasuk ikan paru-paru yang memiliki kemampuan bernapas udara, seperti lungfish Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Nah, struktur dan fungsi tubuh dari Ostaias.
Osteias ini mempunyai bentuk dan karakter tubuh yang beragam, tetapi ada beberapa yang berbentuk gelondong pipih gitu ya kan. Lalu untuk mulutnya berada di ujung muka moncong, memiliki rahang yang bergigi gitu. Sebelah dorsal moncong terdapat sepasang favea nasalis ya kan, atau lubang hidung sebelah luar. Itu memiliki mata yang terletak pada bagian lateral tanpa adanya kelopak mata, tuh nggak ada. Tapi dia tidak punya spirakel seperti si hiu tadi. Lalu ada anus dan aperture urogenitalis terdapat di muka pinna analis. Lalu yang paling penting nih, sirip tentunya ya kan. Sirip yang memiliki fungsi untuk berenang, terus berenang gitu. Oke. Mempertahankan keseimbangan juga ya kan di dalam air tentunya. Ada 4 sirip. Ada sirip abdominalis, sirip perut gitu kan. Ada sirip dorsalis, sirip punggung, sirip analis, sirip bagian ventral, ada juga pinna caudalis, sirip pada bagian akhir badan. Tuh, sirip ekor gitu ya. Habitat ikan bertulang sejati ini ya kan berasal dari leluhur memasuki habitat air tawar. Dan ada juga kelompok ikan yang bertulang sejati ini menduduki air laut. Iya, menduduki, hidup di laut lah ya. Namun secara internal sih masih tetap mirip dengan ikan air tawar dalam osmolaritasnya gitu kan. Ikan bertulang sejati ini termasuk ke dalam kelompok hewan bertulang belakang ya kan, atau vertebrata yang memiliki jumlah spesies terbanyak yaitu 27.000 spesies ikan bertulang sejati. Dari banyaknya jumlah ikan tersebut, sebagian besar ini merupakan penghuni perairan di lautan gitu. Banyak banget nih, kayak ini nih contohnya nih, ngumpul di laut. Pernah ngapain bang? Ada juga nih ikan Osteias ini yang beradaptasi dengan guratan-guratan sisiknya. Berfungsi sebagai cara dia beradaptasi terhadap lingkungannya ya kan pada perairan air tawar. Tentu saja untuk mengetahui arus. Ada juga di perairan laut dan air rawa juga ada. Untuk peranannya sendiri, yang pertama kita tahu untuk sebagai mata pencaharian kita. Para nelayan tuh ya kan, tiap hari nangkapin ikan. Buat apa? Buat kita makan juga ya sebenarnya. Ini sebagai bahan makanan ya kan. Ikan dencis, ikan tuna, ikan salmon tuh ya kan. Itu bahan makanan kita gitu. Lalu ada juga yang sebagai ikan hias kayak ikan koi tadi tuh. Namun dia butuh oksigen tuh untuk di dalam tangki itu. Jadi dibuatlah kayak ada pasokan oksigennya gitu dari luar, yang listrik yang jalan bunyi yang gitu. Nah biasanya sebagai ikan hias tuh. Ada juga yang ikan itu ya, ikan apa sih namanya, arwana tuh, dipelihara tuh sama orang-orang kaya. Lalu untuk yang diternakkan itu ada juga kayak ikan nila. Lalu tentu saja untuk penyeimbang ekosistem. Yang ketiga ada agnatha. Agnatha atau ikan tanpa rahang ini merupakan salah satu kelompok vertebrata paling primitif yang dikenal dalam sejarah kehidupan di bumi. Mereka pertama kali muncul nih pada era Paleozoikum ya kan, sekitar 530 juta tahun yang lalu lah. Tua ya. Selama periode Cambrian, di mana kehidupan hewan ini mengalami diversifikasi yang cepat gitu kan. Fosil awalnya menunjukkan bahwa agnatha primitif ini memiliki tubuh yang panjang dan fleksibel ya kan, dengan kulit yang ditutupi oleh pelat-pelat kecil dari bahan keras. Pada periode Silurian dan Devonian sekitar 443 sampai 559 juta tahun yang lalu, tuh agnatha sendiri memiliki atau mengalami diversifikasi yang signifikan dengan banyak spesies mengembangkan pelindung tubuh yang lebih berat nih dan struktur pelat dermal yang kompleks tentunya. Selama masa ini, si agnatha ini dia menghuni berbagai habitat air tawar, juga laut. Namun, pada periode Devonian, dia banyak spesies agnatha ini mulai punah, ya kan? Kemungkinan besar akibat perubahan lingkungan global nih dan persaingan dengan kelompok vertebrata belakang yang lebih maju. Saat ini dua kelompok utama agnatha yang masih ada adalah lamprey dan hagfish. Lamprey memiliki fase larva panjang dan hidup sebagai parasit pada ikan lain saat dewasa. Lalu sementara hagfish ini dikenal karena kemampuannya menghasilkan lendir kental katanya sebagai mekanisme pertahanannya. Studi
Studi tentang Agnatha ini memberikan wawasan penting mengenai evolusi awal vertebrata, ya kan? Membantu ilmuwan, saintis memahami struktur tubuh dan adaptasi awal yang mungkin mengarah pada evolusi vertebrata berahang. Karena dia kan Agnatha ini tidak berahang ya, ikan-ikan tidak berahang gitu. Serta perubahan ekosistem laut yang kuno dan dinamika evolusi selama era Paleozoikum. Untuk subkelasnya nih, terdiri dari dua. Ya kan, ada subkelas Myxini atau hagfish, ada subkelas Petromyzontida atau lamprey. Yang pertama nih, si subkelas Myxini nih atau hagfish ini, dia memiliki satu ordo Myxiniformes. Dia ciri-cirinya itu memiliki tubuh panjang seperti belut, tanpa sisik, dan mengeluarkan lendir sebagai mekanisme pertahanan hidupnya. Mereka hidup di dasar laut dan biasanya memakan bangkai atau mangsa kecil. Kalau untuk ordo si Petromyzontida ini sendiri, atau lamprey, itu terdapat Petromyzontiformes, ya kan? Ciri-cirinya, mulut berbentuk corong dan banyak gigi kecil yang digunakan untuk menempel pada ikan lain sebagai parasit. Mereka memiliki siklus hidup anadromos, di mana mereka bermigrasi dari laut ke air tawar untuk berkembang biak. Secara umum, kedua ordo ini mewakili vertebrata paling primitif yang tidak memiliki rahang. Uniknya, pada struktur tubuh si Agnatha sendiri, dia yang pertama tidak memiliki rahang. Udah kita bahas, udah tentu ya kan, dia tidak memiliki rahang. Dia mulutnya tuh berbentuk bulat atau oval, dilengkapi dengan gigi-gigi kecil untuk digunakan menggigit atau menghisap makanannya. Dia sebagai parasit yang saya bilang tadi, si lamprey ini tadi kan. Lalu kerangka tulangnya tulang rawan gitu kan, bukan tulang keras, dia tulang rawan. Ini memberi tubuh mereka fleksibilitas yang lebih besar. Lalu bentuk tubuhnya panjang dan silindris ya kan, mirip seperti belut lah gitu kita bisa bilangnya. Tanpa sisik, dia tidak memiliki sisik, jadi kayak nggak seperti ikan-ikan lainnya, dia tidak mempunyai sisik. Dia mengandung banyak kelenjar lendir gitu untuk melindungi tubuh mereka nih dari parasit dan membantu mereka bergerak lebih mudah di dalam air. Lalu tentu saja insang tidak lupa untuk bernafas dia di dalam air. Lalu untuk sistem sirkulasinya sederhana dengan jantung yang terdiri dari dua bilik, satu antrium, satu ventricle. Lalu tidak memiliki sirip berpasangan. Tidak seperti ikan-ikan lainnya, mereka ini, kelas ini, tidak memiliki sirip yang berpasangan. Bentuknya aja udah kayak belut gitu ya. Untuk peranannya, ada peranan ekologis sebagai pengendali ekosistem tentu saja ya kan. Sebagai predator dan parasit, nah Agnatha ini seperti lamprey, dia membantu mengendalikan populasi ikan lain. Tentunya, sebagai pemakan bangkai, dan berperan dalam rantai makanan. Lalu untuk peranan ekonomis, beberapa budaya ini menangkap si lamprey atau hagfish sebagai makanan untuk dimakan gitu kan, atau dipelihara dalam aquaculture. Lalu untuk studi ilmiah tentu saja. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you on the next video guys.